Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita ingin bicara mengenai pensiunan guru SD negeri di Kota Bandar Lampung. Kemarin hari Senin, pensiunan guru mewakili beberapa pensiunan guru yang katanya 150-an lah kelompok melapor ke Polres Kota Bandar Lampung. Sebelumnya sih sudah lapor mereka di Polda Lampung, tetapi tidak dilanjuti tahun lalu ya. Apa masih masalahnya? Ibu-ibu pensiunan ini, guru SD negeri ini di Kota Bandar Lampung ini adalah anggota koperasi Betik Gawi milik Pemkot Bandar Lampung. Nah, mereka ini udah pensiun, harusnya menerima pensiunnya. Uang-uangnya itu dari koperasi itu bisa ditarik. Tapi dari 1 Oktober ya, dari Oktober lah 2023 itu hanya dijanjikan. Dan akhirnya terrealisasi juga sih. Tapi permintaan mereka tuh kurang lebih berapa ya? 3,5 apa 3,1 miliar lah kurang lebih. Bukan permintaan ya, memang uang mereka. 150 anggota menurutnya itu kelompok mereka saja, belum lagi kelompok yang lain. Nah, dijanjikan tahun 2023 itu tidak clear demo mereka itu. Nah, demo di kurang lebih bulan Juni apa ya, di tahun 2024 mereka ditawari akan dicicil 1M dulu dan sisanya 2,1 nanti sampai akhir tahun di 2024 asal mencabut laporan di Polda Lampung. Tadinya mereka nggak mau mencabut, akhirnya mereka cabut, dapatlah 1M, tapi sampai akhir tahun 2024 tidak terrealisasi sisa pembayaran tersebut. Sementara andalan orang-orang pensiunan ini kan dari situ gitu. Nah, apa persoalannya? Koperasi Betik Gawi Kota Bandar Lampung tidak transparan, tidak bercerita kenapa persoalannya, apa uangnya habis dipakai si A, si B, si C, atau ada kredit macet, pinjaman-pinjaman dari para pensiunan itu macet. Kalau itu masih mending, tapi kalau pinjaman pensiunan ini dipinjamkan ke orang lain atau pihak ketiga, itu problem. Nah, menurut Joko, ini mantan kepala sekolah SD negeri Teladan yang sekarang sebagai ketua dari koperasi Betik Gawi, itu mengatakan ya akan ditindaklanjuti. Tapi sampai di mana? Persoalan ini nggak jelas juga. Akhirnya kemarin, karena mungkin kesal, para ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ya pensiunan ini, akhirnya melapor ke Polres. Nah, saya juga belum tahu laporannya sebagai apa, atau penipuan, atau pembohongan, atau apa ya. Ada pidananya atau tidak ini, atau hanya utang piutang ya. Berapa? Nah, tapi kalau ini uangnya di koperasi Betik Gawi ini diselewengkan, nah pasti ada pidananya. Jadi saran saya untuk Pemkot Bandar Lampung dan ketua koperasi ini, transparanlah kepada para pensiunan ini. Koperasi kan milik anggota. Jadi transparan, publish laporan keuangan, bila perlu publish ke ini, ke masyarakat melalui media, kan gampang sekarang ada media sosial. Kenapa harus begitu? Ya agar tidak dicurigai atau dituduh yang tidak menyelewengkan uang mereka yang 3,5 miliaran itu mungkin. Yang kata Pak Joko, sekitar 30 jutaan lah per orang. Nah, uang itu kan pasti berbunga kalau disimpan. Nah, jangan-jangan bunganya juga hilang. Nah, yang pertama harusnya transparan, buka ke publis. Yang kedua, ada masalah apa nggak bisa bayar? Apa kasnya kosong? Kalau kasnya kosong, cari jalan keluar. Jangan digantung-gantung. Kalau ada yang menipu atau menyelewengkan uang, laporkan pidana.
baru kelar. Karena kasihan ini, para pensiunan ini andalannya kan dari situ. Terus yang ketiga, udah bubarkan aja lah koperasi, sudah nggak musim. Yang pola-pola begini, dulu koperasi itu rata-rata bangkrut. Ini di Pak Presiden Prabowo katanya mau buka koperasi lagi. Koperasi apa ya? Merah putih apa ya? Tapi desa yang akan mengelolanya. Nah, koperasi ini kan rata-rata banyak gagal, ngambil uang tapi bubar. Jadi sudahlah, biarkanlah mereka nabung uangnya sendiri, mau di bank mau di mana, sudah. Jadi biar nggak ada masalah. Nah, untuk ibu-ibu guru atau pensiunan guru ini juga begitu, atau yang belum pensiun lah, sudah nabung saja di tabungan di rumah atau di investasi emas apalah yang lainnya, yang tidak akan bermasalah. Kalau ke tempat orang per orang bisa masalah, ke bank lah, ke bank pemerintah, karena pasti ditanggung kalaupun rugi. Kalau ke ke koperasi atau orang-orang rentenir itu akan masalah. Nah, kemudian gimana dengan pensiunan guru SMP? Karena SD SMP ini ada di bawah pemerintahan kota. Apakah sama juga? Nah, saya belum dapat beritanya juga nih. Tapi mudah-mudahan tidak ya, kasihan juga. Atau memang ini ada masalah tapi mereka tidak berani bersuara. Nah, jadi transparansi itu penting bagi pemerintah kota Bandar Lampung. Nah, pemerintah kota juga kemarin Menteri PU ke sini, pemerintah kota nggak bisa nangani masalah banjir. Dia buat jalan-jalan saja, tapi drainasenya nggak ada. Akhirnya rusak lagi tuh jalan, rusaknya cepat. Nah, jadi banyak PR untuk Bunda Epa. Selesaikanlah satu persatu. Jangan nanti 5 tahun kemudian meninggalkan masalah. Apalagi kalau nanti ingin mewariskan wali kota Bandar Lampung ini ke keluarganya atau ke anaknya. Jangan buat banyak masalah, nanti tambah bermasalah. Jadi kepada para guru-guru, sudahlah, kalau ada koperasi ada apa itu sudahlah, jangan mau nabung-nabung. Kalau dipaksa, coba berbicara, karena beda pola wali kota kita di sini, beda dengan tempat lain. Nah, ini seperti Jawa Barat nih, gubernurnya KDM itu di pendidikan dia concern tuh, menghapuskan pungutan ini itu. Nah, mudah-mudahan kota Bandar Lampung juga bisa. Nah, untuk Bunda Epa pasti bisa lah. Kalau kita nggak bisa sebagai pemimpin, kita belajar dari yang bisa, nggak ada masalah itu. Karena pemimpin mengelola manajemen, ahlinya banyak, tapi jangan malu sama ahlinya, karena nggak ada masalah. Jadi selesaikanlah ini, dan kepada pihak kepolisian jembatani ini supaya bisa cepat cair. Kalau ada pidananya, pidanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.